Lagi dan lagi para driver alias para ojol-ojol ini membahayakan para penumpang atau konsumennya. Ya, ini mungkin takut dikenain parkir. Padahal ini tempat ada batas toleransi sampai 10 menit itu parkirannya 0 rupiah. Si ojol ini mungkin ngeblank atau kepikiran yang lain, gagal fokus hingga menabrak palang pintu yang mengakibatkan seseorang yang lagi berkarir alias penyanyi, ya kata kalau nggak salah, itu kehilangan pekerjaannya sementara waktu. Gara-gara siapa? Gara-gara ojol-ojol. Gimana kronologisnya? Melapor ke Gojek, tapi apakah udah direspon apa belum hingga berita ini saya bikin? Nggak tahu. Coba tulis nanti di kolom komentar, dan mari kita ulas kisah abang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone, every time, ever you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita akan coba lagi bahas dan kita ulik lagi permasalahan ojol, yang mana ini permasalahannya sangat rumit dan sangat kompleks sekali ya. Dimana ini abang ojolnya mungkin abang baru ya, ataupun belum tahu peraturan di sana, atau takut kena parkir 2000, karena 2000 sekarang bagi ojol-ojol begitu berharga, terutama yang bawa paket atau yang bawa makanan. Tapi ini bukan paket dan juga bukan makanan, tapi membawa penumpang. Mungkin abangnya kurang fokus, banyak pikiran atau apalah gitu. Kok tiba-tiba dia menabrak palang pintu otomatis ya, palang pintu tiket, hingga ketika turun menabrak penumpangnya, yang mengakibatkan ya, kita lihatlah kronologisnya, dan kasihan sekali. Oke, kita lihat beritanya. Oke. Kasian banget loh ya, itu kena matanya loh sama dekat hidung. Jadi seperti ini nih. Cuman dikompres doang bro, tidak dibawa ke dokter sama abang ojolnya. Cuman akhirnya abang ini pun membuat curhatan di media sosial, lalu nge-tag Gojek Indonesia dan rekan-rekan lainnya seperti ini. Nama abangnya adalah Michael Angelo Manurung. Kalau dari namanya dia orang Medan ya, marga Manurung. Baik mitra pengemudi atau ojol-ojol dan korporatnya sama saja. Sama-sama tidak punya empati terhadap penumpang yang celaka. Pengemudi atau ojol-ojol, sesaat setelah kecelakaan, maaf pak, nggak biasanya saya nggak fokus begini. Bapak masih mau sama saya tungguin. Gila. Call center pertama, Bapak bisa kirim bukti rekaman dan bukti rekaman medis ke email, bla 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 bla. Dan ternyata email no reply. Ya bisa jadi yang jawab tuh AI bang. Sekarang yang jawab itu bukan manusia, AI. Ojol ngadu yang jawab AI. Call center kedua, Pak ini kan musibah, kata pihak call center ketika aku mengajukan banding biaya pengobatan untuk 3 tindakan. Hal ini mungkin kasus yang jarang terjadi ketika kecelakaan hanya menimpa penumpangnya sendiri, ditambah kecelakaannya akibat kelalaian ojol-ojol atau pengemudi. Tapi cara Gojek Indonesia merespon kecelakaan ini betul-betul merugikan dalam banyak hal. Bayangkan, tulang nasal retak hingga jalur pernapasan tertutup, susah bernafas. Pada akhirnya saya yang hampir tidak pernah menggunakan aplikasi ojek online lain, kini takut menggunakannya lagi. Keren Gojek Indonesia. Semoga reimbursement biaya pengobatan yang kalian janjikan betul dibantu dengan baik. Unggah di sini memang supaya dipantau dan dinilai oleh publik. Pengguna ojek online satu ini hati-hati ya, gila betul.
Ya, mungkin abang ini kemana-mana selalu menggunakan Gojek dari kepercayaan dengan Gojek, tidak menggunakan ojol-ojol lainnya. Tapi dengan kasus seperti ini, apakah seperti kejadian yang sebelumnya saya ceritain? Ada itu karena pelecehan ya. Akhirnya keluarga itu tidak mau lagi menggunakan ojol. Dia menggunakan pangkalan atau Pak D pangkalan langganannya. Ketika anak perempuannya ke kampus malas bawa motor ataupun mungkin keadaan tidak memungkinkan untuk bawa motor, dia telepon Pak D untuk mengantarnya. Dengan dia bayar bolak-balik tuh Pak D daripada dia naik ojol. Pak D-nya tuh senang dapat nggak ada potongan, bayar ke sana 2 kali lipat. Ke kampus bawa penumpang langganan, baliknya kosong atau mungkin dapat yang lain ke area yang lain. Itu aja. Dan kita coba bacakan apa kata netizen tentang abang ini yang ditabrak palang parkir gara-gara si ojol. Ini gue sendiri turut prihatin saya kan kejadian ini. Kalau boleh tahu nih ojol Gojek dan kejadiannya di daerah mana bang? Indomie Hunter, driver juga perlu dituntut, ojolnya juga dituntut. Orang kecil, motornya dijual kok mas. Terus dari Denny Utama 26, 25 juta kan emang asuransinya. Terus dari Gojek nggak mau keluar uang sebagai permohonan maaf. Bedainlah antara time of service dengan tanggung jawab sosial. Nindak, apakah harus nunggu viral supaya bisa bertanggung jawab dengan baik dan benar? Gojek Indonesia. Ya. Untuk para ojol-ojol atau driver, apalagi yang maaf ekonominya rendah, kalau tidak bisa ganti rugi, setidaknya jaga keselamatan penumpang. Karena kalau ada kejadian mencelakai penumpang, kan nggak bisa tanggung jawab dengan biaya. Ditambah dari pihak Gojeknya tidak bertanggung jawab. Maka dari itu tolonglah perhatikan keselamatan bagi penumpang. Semoga cepat sembuh Kak. SBW 01. Banyak yang bilang itu ganti rugi apa beli kendaraan. Teman gue cash begitu operasi hampir 100 juta. Karena rekayasa untuk tulang hidung kembali normal. Kalau nggak tahu, mending jangan komen deh. Dan buat Gojek Indonesia, ke customer and ke driver atau ojol-ojol, ente parah sih handling komplain nol banget. Samsul Pajar. Entah mengapa driver Gojek atau ojol-ojol pada jual mahal, pilih-pilih orderan. Nyari gokar, biar jemput ke stasiun 30 menit nggak dapat. Coba berkali-kali layanan ini, aduh. Salamani Mami Ismail. Salaman Imam Ismail. Ini Bintaro Pak Piu kah? Patur, iya. Tuh kan benar. Dari Ananda, iya benar. Padahal kalau driver atau ojol-ojol atau jasa layanan lain, selama 5 menit masih free, nggak bayar parkir. Tapi kenapa harus buru-buru itu ojol atau driver? Nah, pengalaman saya nih antar parkir saya juga begitu bang. Emang ojol atau drivernya aja mau buru. Baru kali ini kejadian situ. Padahal driver mana aja masuk bebas dalam waktu 5 menit. Masih free. Andri Bima, lama-lama bangkrut tuh Gojek Indonesia kalau terlalu abai. Terus apa lagi tuh? Hayden, mendingan Maxim udah dapat Luna Maya. Apa sih? Fatkur, ayolah Gojek, potongan kalian per ojol atau driver juga lumayan banyak, ikutlah tanggung jawab. Pitu turis perlu dipantau dong bang, harus ngadu ke siapa kasus ini bang? Maisel Angelo, ini Mike, respon call centernya lewat jalur dalam maksudnya apa gimana sih? Riyadi Iksan, jangan tuntut drivernya, jangan tuntut ojol-ojolnya. Nyari 100.000 aja setengah mati dia. Makanya bang, jangan bawa penumpang banyak tuntutannya. Udah bawel ribet. Kalau iya ya penumpangnya yang ngerti dan bisa saling menguntungkan. Kebanyakan yang semena-mena sama driver atau sama ojol-ojol. Andreas Gesang, driver atau ojol-ojol kena potongan sebesar 40% per perjalanan. Masa nggak mau tanggung jawab nih Gojek? Grab lebih nice kayaknya dibandingkan komplainan. Ya, Grab lebih nice kayak kalau di handling komplainan. Iya, setiap ada berita masuk, Grab pasti akan menjawab. Nah, kalau di tag atau di add, Grabnya pasti akan menjawab langsung dan mencari ojolnya atau drivernya untuk diinvestigasi. Fiona Moment,
Ini kejadian tanggal berapa Bang? Jadi kita bisa pantau berapa lama prosesnya sampai biaya asuransinya cair. Muhammad Irwan, Gojek Indonesia aplikasi kagak mau rugi, minimal punya empati. Get Wilson Mas. Andri Prianto, ya gara-gara satu ojol atau driver sama CS atau penumpang Gojek yang dari dulu maaf ya TUL kita kena imbasnya. Driver-driver atau ojol-ojol yang benar-benar menjaga nama baik Gojek. Rizal Aditya, Gojek emang benar udah bisa beginiin penumpang. Terus buat korban gak masalah minta berapa juga haknya. Tapi korban auranya aduh parah nih kalau dilanjutin bacanya. Firdia Pariska, nggak mau pakai Gojek kah? WK nggak apa-apa, mau ambil aja tuh 5.000 kok sisa saldonya. Gojek Indonesia. Dan ini hasil ronsen dari tulang abang itu yang patah. Nih, coba kalian lihat. Atau mungkin kalau ada dokter di sini yang nonton, coba lihat ini di mana kecelakaan abang itu yang mengakibatkan saluran pernapasannya pun dia susah bernafas. Dan ini jawaban dari Gojek setelah abang itu mengadu. Halo Michael Angelo Manurung, terima kasih telah menghubungi kami dan menyampaikan laporan terkait insiden yang terjadi saat menggunakan layanan Gojek. Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami dan kami berharap Anda segera diberikan kesembuhan dan pemulihan yang baik. Sehubungan dengan permintaan penggantian biaya pengobatan sebesar 80 juta rupiah, kami ingin menyampaikan bahwa layanan Gojek telah dihubungi oleh asuransi rekanan kami, yaitu Pasar Polis, yang memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai kebijakan perlindungan penumpang yang berlaku, maksimal biaya pengobatan yang dapat diklaim dan tanggung jawab oleh asuransi adalah sebesar 25 juta rupiah. Nilai ini merupakan batas maksimal yang telah ditetapkan dalam kerjasama Gojek dengan pihak asuransi. Dan saat ini tidak terdapat kebijakan internal lain yang memungkinkan perluasan jumlah pertanggungjawaban tersebut. Kami memahami bahwa hal ini mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan harapan Anda. Namun kami berkomitmen untuk tetap mendampingi proses klaim Anda hingga selesai. Permintaan pengobatan 80 juta cuma diganti sebesar 25 juta maksimal tarif asuransi Pasar Polis. Sedangkan abang ini pun karena hidung yang kena mengalami gangguan di pernapasan. Dan dengar-dengar dia juga seorang penyanyi. Mungkin penyanyi wedding, penyanyi kafe, atau pula pokoknya penyanyi lah gitu. Penyanyi sebuah panggung atau event atau acara. Atau mungkin seorang vokalis. Dengan nafas seperti itu mungkin mengganggu juga dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, ini pelajaran bagi para ojol-ojol. Bila kalian jangan terlalu memikirkan masa parkiran lah. Bila di situ ada maksimal 5 menit, itu masih banyak waktu. Ya, kalian telepon, orangnya suruh tunggu di lobi, cepetan. Karena kalau lewat dari 5 menit, kena casan. Jadi sebelum masuk, dihubungin orangnya. Langsung di lobi ya. Karena kalau lewat dari 5 menit kita masuk, kita dikenain parkir 2.000. Karena bagi kami, ojol-ojol, 2.000 itu sangat berharga. Kami sangat menghargai uang 2.000 sekarang. Karena ongkos kami yang terlalu murah dan potongan kami yang terlalu gede. Belum lagi Gojek dalam beberapa bulan ke depan mungkin apakah masih ada, apakah mungkin sudah tidak ada lagi. Ya, karena beredar imbasnya Gojek mau diakuisisi, mau merger atau mau dibeli oleh Grab. Ya, jadi mungkin ojol mungkin akan tinggal yang namanya Gojek, mungkin akan tinggal nama atau mungkin diubah lagi namanya. Ya, kita nggak tahu ke depannya. Karena sekarang anak-anak Gojek, ya, karya anak bangsa, ojol asli Indonesia yang hanya punya akun khusus Gojek doang, mungkin sekarang lagi was-was atau genting menunggu beberapa bulan ke depan. Ada yang bilang sampai paling lambat September atau Oktober tahun ini. Tapi kita lihat aja nanti. Oke, tetap semangat para ojol-ojol ya. Untuk abang Michael Angelo Manurung, semoga cepat sembuh bang. Semoga masalahnya terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.